Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Kurniawan dari jurusan Teknik Informatika B tahun 2022 dengan NIM 22051204083. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir metodologi penelitian saya dengan judul pengembangan game dengan genre turn-based untuk edukasi tesis dasar bahasa Inggris pada siswa kelas 7 menggunakan Unity Engine berbasis EDI. Nah, apa yang latar belakangi dari penelitian ini adalah di mana penguasaan bahasa Inggris di Indonesia itu masih tergolong sangat rendah dengan peringkat ke 79 dari 113 negara berdasarkan EF English Proficiency Index atau EPI pada tahun 2023. Nah, meskipun terdapat beberapa peningkatan skor dari tahun sebelumnya di mana ini masih menunjukkan laju pertumbuhan yang masih lambat. Nah, bahasa Inggris ini kan merupakan keterampilan penting di era globalisasi untuk mendukung komunikasi internasional pendidikan, pekerjaan, dan adaptasi teknologi. Nah, oleh karena itu diperlukan inovasi pembelajaran efektif seperti game edukasi untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa terhadap bahasa Inggris secara interaktif dan menyenangkan. Nah, apa rumusan masalahnya? Yang pertama yaitu bagaimana cara mengembangkan game edukasi turn-based ini dengan menggunakan Unity Engine. Kemudian yang kedua, apakah teknologi seperti game edukasi itu dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengembangan game edukasi dapat berpengaruh terhadap siswa dalam memahami materi. Nah, kemudian untuk tujuannya sendiri, pengembangan game ini atau penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah game turn-based untuk fokus edukasi para remaja, khususnya tingkat SMP kelas 7 tadi, dalam penguasaan tesis dasar bahasa Inggris. Kemudian untuk batasannya, yaitu game ini tuh hanya dikembangkan pada platform mobile saja, tidak ada seperti Windows, macOS, atau platform yang lain seperti mungkin implementasi di dalam web, itu tidak ada. Kemudian yang kedua, edukasinya hanya akan difokuskan pada materi tesis dasar seperti simple present tense, simple past tense, dan simple continuous tense. Oke, kemudian apa manfaat penelitian ini? Yang pertama itu untuk siswa tentunya, dengan penelitian ini akan meningkatkan penguasaan bahasa Inggris mereka. Kemudian bagi guru atau tenaga ajar, game ini akan menjadi sebuah alat bantu untuk keberlangsungan pembelajaran demi membawakan sebuah pembelajaran yang inovatif dan tidak membosankan bagi para siswanya. Kemudian untuk penelitiannya atau untuk saya sendiri adalah untuk implementasi ilmu yang telah saya pelajari di masa perkuliahan saya, terutama pada pengembangan game dengan menggunakan Unity Engine. Kemudian untuk acuan-acuan yang saya ambil itu, yang pertama ada dari Putu Adi Saputra pada tahun 2020 dengan judul Rancang Bangun Game Edukasi Bahasa Inggris berbasis Android menggunakan Unity 3D Engine dengan studi kasus SDN5 Gulingan. Kemudian yang kedua ada dari Nur Rahman dan Fahrid Ahmadi dengan judul pengembangan game edukasi Sigelis berbasis Android untuk meningkatkan kosakata bahasa Inggris siswa. Kemudian yang ketiga ada dari Tiara Arisanti dan Uhak Zuhdi, di mana dia memiliki judul pengembangan media game edukasi vokalis atau vocabulary of English berbasis Android untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggris pada siswa kelas 4 di SDN Genangan 2. Kemudian yang keempat dari Feviana Dini Hermawati dengan pengembangan game edukasi bahasa Inggris untuk membantu kemampuan listening pada siswa kelas 9, kelas 12 SMKN 3 Bangkalan. Kemudian yang terakhir ada dari Tony Wibowo pada tahun 2024 dengan perancangan game RPG untuk pembelajaran bahasa Inggris dengan metode EDI. Kemudian teori-teori yang saya gunakan itu ada 3. Yang pertama itu game-based learning, di mana game-based learning atau GPL itu adalah salah satu metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dengan pendekatan pembelajaran yang menggunakan elemen-elemen game atau permainan. Nah, yang kedua itu ada turn-based game dari game yang akan saya kembangkan tadi,
Jadi turn-based game sendiri itu adalah salah satu jenis genre game yang cukup populer, di mana turn-based game ini adalah game yang memiliki gameplay unik, di mana player itu akan diberikan kontrol terhadap unit atau objek yang ada di dalam game secara bergantian. Atau dengan kata lain itu ada sejenis limitasi pergerakan seperti turn atau limitasi waktu seperti itu. Kemudian yang ketiga ada dari metode pengembangan saya, yaitu menggunakan metode EDI, di mana model EDI itu adalah sebuah pendekatan sistematis dalam pengembangan sebuah metode pembelajaran dengan 5 tahap utama. Yang pertama itu ada analisis, ada design, ada development, ada implementation, dan evaluation. Kemudian untuk waktu dan desain penelitian, untuk waktunya penelitian ini akan dilakukan untuk penelitian ini akan dilakukan pada SMPN 2 Pare yang terletak pada Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Nah, dengan target difokuskan pada siswa kelas 7 dengan jumlah sampel 30 orang. Nah, untuk penelitian ini sendiri, saya menggunakan pengembangan research and development atau R&D dengan pendekatan gabungan dari kuantitatif dan kualitatif. Kemudian untuk platform dan teknologinya, saya di sini menggunakan Unity Engine dengan basis 2D, dan platform yang akan dikembangkan itu ada di mobile. Untuk gamenya sendiri, saya akan mengembangkannya dengan visual pixel art klasik. Kemudian untuk fitur utama nantinya akan ada dibagi 3. Yang pertama itu ada di bagian mekanisme. Jadi untuk game saya itu akan berjenis single player atau game yang dimainkan sendiri. Kemudian tentunya turn based, dan ketiga itu ada combo system, di mana nantinya saat player bertarung akan mendapatkan sebuah combo di mana dia bisa menjawab sebuah persoalan dengan benar. Mereka akan mendapatkan sebuah semacam peningkatan untuk value aksi mereka yang dilancarkan. Kemudian ada sistem scoring, di mana setiap player berhasil mengalahkan sebuah musuh itu akan mendapatkan scoring yang nantinya akan diakumulasikan di akhir permainan. Kemudian yang kedua di bagian visual dan audio. Untuk visual sendiri saya berencana untuk mengilustrasikan karakter sebagai seorang pelajar, dan monster-monsternya itu akan berupa alat tulis seperti buku, pensil, dan lain-lain. Kemudian untuk grafiknya sendiri itu saya menggunakan 2D dengan berbasis pixel 8 bit seperti game klasik atau game retro pada zaman-zaman dulu. Kemudian untuk audionya saya fokuskan kepada audio yang bertemakan ceria dan menegangkan sesuai dengan kondisi yang berlangsung pada game tersebut. Kemudian yang ketiga untuk dari kontrol dan UI. Jadi dari UI akan tersedia UI menu seperti UI menu, settings, battle dan penampilan soal, di mana itu akan mengimplementasikan dari art style pixel retro tadi. Kemudian untuk kontrolnya sendiri, player akan diberikan sebuah kontrol menggunakan analog dan tombol-tombol sederhana seperti dash atau sprint untuk eksplorasi. Kemudian untuk tahap uji cobanya, saya akan seperti yang saya bilang tadi, untuk uji coba akan dilakukan di SMPN Negeri 2 Pare dengan sampel 30 siswa kelas 7 yang memenuhi kriteria seperti usia dengan rentang usia 12-13 tahun, di mana itu adalah usia standar untuk siswa kelas 7. Kemudian untuk siswa yang memiliki akses teknologi seperti tentunya mereka memiliki sebuah smartphone smartphone yang memiliki spek sesuai dengan minimal requirements yang ada. Kemudian yang ketiga,
untuk jenis kelamin ini tidak dibatasi, yaitu laki-laki dan perempuan boleh merupakan target dari penelitian ini. Oke, untuk outputnya sendiri saya di sini outputnya itu berharap berupa feedback kualitas game atau kemudian ada hasil pretest dan post-test siswa yang nantinya akan dianalisis untuk skornya. Kemudian yang ketiga ada skor angket pada aspek seperti efektivitas, desain, dan keterlibatan pada hasil akhir game ini nantinya. Mungkin seperti itu. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.